Mungkin kita lanjut saja ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kebetulan kita sudah ada Pak Budi ini dari Jogja secara daring. Prof Budi mau tanya juga nih ya, kalau misalnya mau ikutan program IRN ini syaratnya apa saja sih Prof untuk jadi peserta? Silakan Prof. Baik, terima kasih Prof. Feni. Adik-adik yang saya banggakan, saya akan menyampaikan, jadi intinya ya sekali lagi syarat adik-adik itu bisa eligible sebagai pengusul itu apa? Yang pertama adalah usulan proposal adik-adik itu belum mendapatkan pendanaan dari program apapun. Artinya tidak boleh, tidak diizinkan kalau itu redundant, pendanaan ganda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adik-adik sudah menempuh ya mata kuliah sampai semester 6. Artinya adik-adik memang sudah diizinkan melakukan penelitian di instansi masing-masing. Kemudian yang berikutnya, maaf ini memang kita khususkan, penelitian yang dilaksanakan oleh adik-adik itu harus di Indonesia. Jadi nggak boleh melaksanakan penelitian di luar negeri, misalkan Anda baru mungkin ada program magang atau apa di sana, ngusulkan kemudian penelitiannya di luar negeri, itu tidak diizinkan. Kemudian yang berikutnya, kami mohon maaf juga sekali lagi, ini kita khususkan untuk adik-adik mahasiswa warga negara Indonesia ya, yang WNA yang kuliah di S1 di Indonesia, mohon maaf tidak diizinkan. Kemudian yang berikutnya bahwa adik-adik ini mahasiswa aktif dan memang akan melakukan riset. Jadi tidak diizinkan kalau adik-adik ini sudah melaksanakan riset, apalagi sudah mau selesai, ya tinggal minta dana dari Indofood, ini mohon maaf tidak kita izinkan. Ya. Kemudian yang terakhir, adik-adik lama penelitiannya itu maksimum 1 tahun. Jadi bisa 8 bulan, 10 bulan, tapi maksimumnya 1 tahun. Saya kira itu, Prof. Feni. Ya, terima kasih Prof Budi. Pertanyaan berikutnya nih Prof. Mungkin adik-adik juga perlu informasi ya bagaimana penulisan proposal itu, sistematikanya kira-kira seperti apa ya Prof? Mungkin bisa jelaskan sedikit Prof. Terima kasih banyak. Ya baik, saya kira secara cepat saja. Jadi intinya ada yang sifatnya itu umum dan ada yang sifatnya khusus. Tapi sekali lagi kami ingatkan bahwa seleksi proposal IRN ini ada 2 tahap. Jadi tahap pertama administrasi, kemudian yang kedua substansi. Sehingga adik-adik itu sekali lagi administrasi itu juga penting. Artinya jangan sampai salah sehingga tidak lanjut ke substansi. Jadi yang umum, sifatnya umum itu dari sisi penulisan proposal itu harus menggunakan huruf apa, time roman, 12, kemudian jarak spasinya 1,5 dan sebagainya, itu nanti tolong bisa dilihat di pedoman. Kemudian yang penting itu juga sampul sampai dengan daftar isi itu diberi nomor huruf I1, I2 dan sebagainya. Dan dari pendahuluan sampai halaman lampiran itu nanti dengan huruf Arab. Nah, kemudian yang berikutnya itu nanti baru akan dikirim dalam bentuk PDF ke websitenya IRN dan sekali lagi nanti alamatnya akan ada di pedoman. Kemudian yang khusus, nah, sekali lagi dimulai dari halaman sampul, pengesahan, kemudian surat pernyataan peserta, ringkasan yang itu maksimum 1 halaman, kemudian daftar isi. Nah, kemudian baru diikuti bab 1 sampai bab 6. Bab 1 adalah pendahuluan, jadi sekali lagi di dalam pendahuluan itu terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Ini sekali lagi tolong adik-adik bisa meyakinkan kepada kami, reviewer,
bahwa apa yang saudara usulkan itu bisa meyakinkan kepada kami secara substansi itu memang layak didanai. Jadi artinya biasanya mohon maaf kami screening dari awal itu bisa membaca, oh dari pendahuluan kita lihat latar belakang masalahnya ini jelas enggak, benar enggak, kemudian perumusan masalahnya seperti apa, tujuan penelitian, manfaat penelitian, itu dari situ itu sudah bisa kita screening apakah kira-kira betul baik atau enggak proposal itu. Karena sering antara judul, tujuan, termasuk latar belakangnya itu enggak sinkron. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, yang bab 2 adalah tinjauan pustaka. Ini sekali lagi adik-adik kami mohon dengan sangat gunakanlah ya data artinya pustaka primer. Primer itu ya apa namanya jurnal dan harapannya juga yang terkini ya. Jadi dari situ adik-adik membuat menulis tinjauan pustaka yang akhirnya sekali lagi bisa sampai pada titik membuat landasan teori ya. Jadi landasan teori itu sekali lagi merupakan rangkuman dan sintesis pemikiran, pemahaman yang adik-adik buat sebagai peneliti ya berdasar pustaka-pustaka yang ada, sehingga sekali lagi kami membaca itu bisa paham betul, oh kerangka pikir adik-adik secara teoritis itu seperti apa, kemudian termasuk adik-adik bisa membuat hipotesis dari apa yang adik-adik buat. Jadi artinya hipotesis itu merupakan kesimpulan sementara yang perlu dibuktikan, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya bab 3-nya adalah metode penelitian. Ini sekali lagi menjelaskan secara utuh tahapan penelitian yang Anda akan laksanakan itu kira-kira seperti apa. Tetapi kuncinya adalah bahwa metode yang Anda gunakan itu menjawab ya dari hipotesis dan tujuan penelitian. Itu kira-kira. Kemudian yang bab keempat itu adik-adik kita mohon sekali lagi menyusun pembiayaan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Tapi ya sekali lagi adik-adik level S1 penelitian yang dibutuhkan kira-kira seperti apa. Tapi sekali lagi tidak ada honor, kira-kira gitu ya. Nanti dibimbing oleh dosen pembimbingnya. Kemudian selanjutnya yang bab 5 itu adalah jadwal kegiatan, yang itu sekali lagi tadi sudah kita sampaikan waktunya maksimal 1 tahun, itu silahkan dibuat sesuai dengan rencana pelaksanaan penelitian. Sehingga kalau butuhnya 8 bulan, ya 8 bulan, 10 bulan, dan 10 bulan, dan sebagainya. Kemudian yang bab 6, itu daftar pustaka. Sekali lagi, kami mohon adik-adik bisa menuliskan daftar pustaka secara benar, baik, kira-kira seperti itu, dengan urutan abjad, nama penulis, tahun, judul tulisan, sumber, jurnal apa, nah, kira-kira seperti itu. Satu hal yang penting di dalam daftar pustaka ini, adik-adik jangan sampai sekali lagi menuliskan nama pengarang jurnal di daftar pustaka tapi dan proposalnya nggak ada atau sebaliknya. Kemudian yang terakhir lampiran-lampiran itu tetap harus dilampirkan, harus ada mulai dari justifikasi anggaran, jadwal kegiatan, biodata pengusul, biodata dosen pembimbing, dukungan apabila ada terutama sarana prasarana, dan mungkin ini bagian dari yang sudah mendapatkan pendanaan tapi yang diusulkan itu belum mendapatkan pendanaan. Saya kira itu Bu Feni. Makasih. Terima kasih Prof. Ada satu pertanyaan lagi Prof Budi masih tentang proposal nih ya.
Kapan sih deadline-nya Prof untuk memasukkan proposal tahun ini? Kemudian apakah kalau misalnya sudah terlanjur ya memasukkan proposal, judul penelitiannya tuh boleh diubah setelah penandatanganan MOU kalau misalnya adik-adik ini berhasil mendapatkan dana risetnya. Nah, mungkin juga ada pesan penting Prof sebelum adik-adik menuliskan proposal dan submit proposal, kira-kira apa saja yang harus diingat-ingat lagi selain tadi ya yang sudah Prof jelaskan sistematikanya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof. Feni, adik-adik dan dosen pembimbing yang saya hormati. Yang pertama, kapan waktu terakhir atau deadline pengusulan proposal? Masih panjang, tetapi sekali lagi jangan semuanya mepet gitu ya. Jadi terakhir itu harus disubmit di tanggal 30 Juli 2023. Jadi artinya sih ya 1 bulan lebih lah kira-kira seperti itu. Kemudian pengiriman proposal itu di mana tolong disampaikan. Jadi adik-adik itu bisa mengupload ke link Google Form. Nah, alamatnya saya kira lanjut, saya kira di ini lanjut di kira-kira ini. Jadi panjang sekali. Jadi nanti saya kira materinya itu nanti bisa di-share kepada adik-adik yang saya kira itu penting ya. Kemudian yang akhir, ini yang penting juga ini. Apa saja pesan, tadi Prof. Feni menanyakan. Jadi yang pertama adik-adik, kami mohon dengan sangat bersama-sama dengan pembimbingnya itu memikirkan bersama-sama sebelum dilakukan submit proposal. Karena tidak boleh merubah apapun ketika sudah menandatangani MOU. Artinya kalau adik-adik itu sudah dinyatakan diterima, kemudian juga sudah tanda tangan kontrak, ya sudah nggak boleh. Ya. Kemudian yang penting lagi, kami mohon sekali lagi dengan sangat, karena literasi kita itu mohon maaf kurang bagus gitu ya, itu adik-adik bisa menulis proposal itu sesuai dengan pedoman yang ada di pedoman IRN. Agar pertama lolos administrasi, kemudian setelah itu masuk ke substansi, yang akan kita review, ya tadi Pak Pur sudah menyampaikan para reviewer, kemudian ya yakin kita sebagai reviewer bahwa apa yang adik-adik usulkan itu adalah proposal ini mempunyai prospek dan bagus sesuai dengan topik dan lain sebagainya. Saya kira itu Bu Penny yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Budi. Ini kebetulan di Zoom sudah ada yang raise hand dari Adik Septian Hadinugraha. Silahkan pertanyaannya disampaikan Adik Septian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya meminta maaf terlebih dahulu karena saya belum bisa mengaktifkan video saya karena ada kendala sinyal. Kalau suara saya ya, suaranya cukup terdengar, silahkan. Baik, saya izin bertanya. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah nanti akan ada monitor rutin dari Indofood untuk melihat progres penelitian penerima Indofood Riset Nugraha? Lalu yang kedua, bagaimana ketika waktu penelitian yang sudah ditentukan di proposal itu tidak terpenuhi atau melewati batas? Apa kebijakan dari Indofood yang akan diterapkan? Begitu. Terima kasih. Terima kasih Adik Septian. Jadi pertanyaan pertama, apakah ada monitoring gitu ya? Pertanyaan kedua, apakah yang akan mungkin ada pertimbangan apakah dari kami apabila jadwal yang dipropose itu kemudian tidak bisa dipenuhi, begitu ya Adik Septian. Di sini tampaknya ada Pak Prof. Ambarianto yang kebetulan daring dari Semarang. Silakan Prof. Ambar mungkin bisa menjawab pertanyaannya Adik Septian. Silakan Prof. Ambar. Oke, mungkin bisa dibantu dulu oleh Pak Budi. Prof. Budi, silakan Prof. Budi. Baik, terima kasih Mas Septian.
mohon izin Mas Septian kok belum sudah pesimis ya. Jadi pertama begini, kami walaupun sekali lagi level untuk adik-adik S1 bantuan untuk tugas akhir itu tetap akan kita pantau pelaksanaan penelitiannya. Jadi ada 2 kali ya proses monitoring. Jadi monitoring pertama dilakukan di awal, ya. Kemudian nanti setelah kira-kira hampir selesai, ya kalau 1 tahun ya bulan ke-10 atau bulan ke-8 kira-kira seperti itu sudah ada monep kedua. Nah itu termasuk adik-adik akan melaporkan apa yang sudah dilakukan sampai saat ini, termasuk kalau monep pertama itu lebih kita ingin melihat sudah jalan belum, ada permasalahan enggak. Kalau ada permasalahan itu justru kami dari tim reviewer ini semaksimal mungkin bisa membantu adik-adik, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau monep kedua itu lebih pada melihat perkembangan sampai apakah adik-adik sudah selesai, sudah ujian, termasuk publikasi dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kalau tidak terpenuhi dari apa yang direncanakan, itu bagaimana, apa punishment-nya apa, dan sebagainya. Tapi intinya begini ya, sekali lagi kalau adik-adik itu merencanakan penelitian bersama-sama dengan dosen, dan selalu didampingi selama penelitian oleh dosen, mestinya tidak terjadi yang dikhawatirkan tadi ya, tidak terpenuhi dan sebagainya. Tetapi kita lihat juga tidak terpenuhinya itu karena apa? Jadi waktunya meleset dan sebagainya itu karena apa? Ya, kalau misalkan kesalahan itu karena adik-adik ya nggak serius untuk melakukan penelitian, itu biasanya dana tahap kedua nggak kita berikan, kira-kira seperti itu. Dan adik-adik ya akan ada catatan tersendiri lah, kira-kira gitu. Ya, tapi sekali lagi selama ini dan semoga tidak terjadi ya, adik-adik itu melakukan penelitian ya baik-baik saja. Saya kira gitu, Prof. Eni. Terima kasih. Ada yang raise hand nih dari Adik Fajri Ardiansyah. Silahkan Adik Fajri. Mungkin nanti bisa dibantu oleh tim panitia menayangkan videonya. Adik Fajri sudah bisa unmute? Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Fajri Ardiansyah dari Prodi Biologi UIN Araniri Banda Aceh. Izin bertanya kepada para narasumber, seperti yang telah disampaikan oleh para narasumber, dalam penyusunan dana, penelitian itu harus sesuai dengan keadaan yang kita alami dan tidak boleh menghonor diri kita sendiri. Pertanyaan saya adalah, bisakah kita menyusun dana penelitian dan mencantumkan kebutuhan kita selama penelitian, seperti konsumsi atau mencari sampel ke luar kota atau keluar daerah lainnya? Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah ada dana penelitian setelah kita menandatangani MOU setelah kita menerima beasiswa IRN tersebut? Terima kasih. Terima kasih Adik Fajri. Ini buat Prof. Budi nih. Prof. Budi boleh tidak katanya dananya digunakan untuk mungkin kebutuhan sehari-hari ketika ambil sampel gitu ya. Lalu tadi pertanyaannya sebetulnya kapan sih dananya turun gitu? Apakah sudah MOU ditandatangani langsung turun begitu? Silakan Prof. Budi mungkin bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih Mas Fajri dari UIN Araniri. Jadi begini, prinsipnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Bus ya, sudah disampaikan Pak Bus bahwa namanya anggaran itu disesuaikan. Tapi disesuaikan dalam artian itu juga sesuai kebutuhan untuk penelitian level S1. Jadi mohon maaf, kami kadang gitu ya menemukan ini
usulan S1 kok minta dana 75 juta misalkan. Dan banyak yang nggak logik, ya sudah kita diskualifikasi kira-kira seperti itu. Karena kalau taruhlah nanti kita beri hanya 15 atau 20, padahal usulannya 50, jangan-jangan nanti nggak dikerjakan, kan gitu. Sehingga sesuai dengan kebutuhan itu penting. Kemudian yang kaitannya dengan kalau mengambil data dan sebagainya, itu selama kebutuhan pengambilan data, misalkan untuk transport, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bus, ya boleh saja gitu. Ya, tapi kalau makan dan sebagainya itu ya wajar-wajar saja itu dimasukkan mana gitu ya kira-kira. Tapi sekali lagi kalau yang sifatnya itu menghonori diri sendiri dan sebagainya, itu bukan. Nah ini sifatnya itu sekali lagi bantuan yang adik-adik itu mestinya penelitian S1 kadang harus biaya sendiri, yang itu menjadi hambatan untuk bisa segera lulus, kira-kira gitu. Nah, kemudian yang kedua, kapan? Ya itu insya Allah nanti begitu sudah diseleksi, diterima kontrak, ya kemudian setelah itu akan diturunkan 70% dari dana yang disetujui. Nah, kemudian adik-adik langsung bisa jalan. Nanti pada saat sudah selesai, sekian persen tercapai, itu nanti adik-adik yang 30% dan tidak ada masalah baru akan diberikan untuk tahap kedua. Saya kira itu Bu Feni, makasih. Terima kasih banyak Prof. Budi. Demikianlah mungkin sesi tanya jawab dan bincang-bincang dengan para pakar pagi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk para pakar yang sudah membantu menjawab, juga kepada adik-adik dan Bapak Ibu dosen untuk antusiasmenya pagi ini. Semoga adik-adik makin bersemangat ya untuk bisa submit proposalnya ke IRN, dan tentunya kami sangat berharap adik-adik dari Barat Indonesia sampai Timur Indonesia ikut berpartisipasi di acara dan program IRN Riset Nugraha 2000-2003 ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya